Bapak boleh dijelaskan usaha gerabah ini dimulai karena apa dan bagaimana bisa mulai usaha ini? Istilahnya sejarahnya gini Mas. Dulu saya pernah istilahnya ikut orang kerja di gerabah itu hampir 11 tahun. Terus setelah itu kan saya ganti haluan, cari pengalaman baru di bidang lain. Terus, lama-lama kepikiran istilahnya apa yang udah pernah saya geluti, yang saya istilahnya belajar paling lama itu apa yang saya kuasai. Akhirnya saya kembali ke gerabah itu sekitaran pas 2019 kurang lebih. Tapi kenapa memilih membuka wirausaha, Pak? Kenapa nggak ikut orang aja? Gitu? Satu yang jelas faktor apa ya, dulu orang tua nggak ada temannya, cuma sama anak istri. Akhirnya sebisa mungkin saya biar ada di rumah terus itu gimana istilahnya, terus timbul niat kembali menekuni gerabah itu. Kesulitan apa yang dihadapi? Awal-awal emang dari pemasaran awal itu, tapi terus akhirnya kan lama istilahnya selang berapa bulan itu bos yang tempat saya kerja dulu itu ada pesanan. Akhirnya kan saya ngerjain itu. Biasanya kalau misalkan PT itu mesennya berapa buah, Pak? Biasanya rata-rata sekitar 1.000 minimal itu rata-rata. Kadang ya lebih, kadang ya sekitar, ya istilahnya minimal itu rata-rata di angka 1.000. Kalau misalkan dari PT itu ada quality control ya, Pak? Ada. Itu kalau saya itu istilahnya sampai finishing itu quality control biasanya pas finishing. Jadi kita finishing misalkan dapat 200 atau 200, minimal 200 lah. Itu kita kasih kabar ke pihak PT bahwa ini ada barang 200 untuk dijadwalkan QC. Nanti kalau udah itu di QC yang udah oke mana nanti diambil dari sana. Nanti yang belum oke ini perlu revisi ini Pak, perlu revisi ini, kita revisi lagi. Mekanisme pemesanan ke sini kalau buat UMKM, buat orang, buat PT itu bagaimana, Pak? Dan kalau pengantarannya perorangan biasanya cuman istilahnya apa ya Mas? Ada yang datang ke sini, oh Pak saya minta barang kayak gini, kira-kira ada bondan. Kalau enggak ada, saya bikinkan dulu. Istilahnya mau bonda, istilahnya paling enggak saya bikin proses temannya 1 minggu atau 2 minggu. Mereka mau bonda gitu loh kalau perorangan. Kan kalau perorangan biasanya porsinya paling dikit-dikit gitu loh. Ya 5, ya 10 gitu. Tapi kalau istilahnya mendesak kadang saya ambilkan ke pengrajin lain kalau cuma dikit. Tapi kalau untuk yang langganan PT itu sementara ini saya kerjakan sendiri di sini. Terus kalau misalkan ada PT CV yang mau pesan ke sini, itu di sini sudah disediakan pick up atau dari sana? Rata-rata dari sana, tanggung jawab sana. Misalkan sini nganter sendiri, biasanya nanti ada uang transportnya sendiri. Tapi sampai saat ini rata-rata dari pihak pemesan yang ngambil. Sebelumnya saya dengar-dengar biasanya guru SD itu sering kesini buat ngajarin. Ya itu outbound istilahnya itu. Ya apa ya? Kalau orang Jawa gedok tular lah. Ya dulu ada yang pernah kesini outbound, terus ada informasi terus tanya ke sini kan gimana caranya outbound, nanti biayanya berapa, terus anak-anak itu bikin karya kira-kira berapa pieces gitu. Biasanya anak-anak murid itu membuatnya karyanya satu buahnya per kelompok atau itu biasanya dibagi kelompok-kelompok, cuman nanti tiap
tiap anak itu praktek, Hmm. bikin satu-satu paling enggak itu. Hmm. Kalau mau bikin dua-dua ya nggak masalah, tapi minimal paling enggak bikin satu buat praktek, istilahnya praktek proses pembuatan vas kecil-kecil atau buat kecil-kecil itu. Kalau biasanya dari PT itu pesan satu produknya berapa range harganya Pak? Untuk harga itu variasi mas. Variasi. Artinya variasi itu tergantung model, Hmm. model bentuk sama ukuran. Itu berpengaruh ukuran besar kecilnya itu sama bentuknya itu susah atau enggak, itu ngaruh di harga. Di samping itu jenis finishingnya, finishingnya mau yang seperti apa, itu juga ada istilahnya pengaruh buat harga di situ. Semakin bentuknya susah, ukurannya makin besar, itu harganya makin tinggi. Bapak memproduksi atau rata-rata pesanannya itu untuk produk praktis atau produk hiasan Pak? Kalau sementara ini setahu saya itu produk hiasan, jadi buat ditaruh di ruangan-ruangan itu. Rata-rata seperti itu. Untuk vendor-vendor, PT-PT, CV-CV, UMKM yang mau pesan bisa hubungi nomor Di bawah nanti tertera di bawah. Kalau enggak di Google Map ada, nanti lihat map Jian Grabah. Jian Grabah. Nah, itu map untuk lokasi kita. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga usahanya makin jaya. Amin, amin. Terima kasih. Ride with me, don't gotta worry for the both of us. Put you in the driver's seat, don't gotta hurry and I need love. Don't gotta hurry and I need love.